Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan rahmat dan rahimnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita sama-sama bisa salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini, di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia. Tak lupa kita kirimkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliaulah yang menunjukkan jalan terang benderang sehingga kita mengetahui kebenaran, dan insyaallah dengan jalan itu kita akan diridhai Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan kita diberikan syafaat nanti di hari kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pasang surut kehidupan seperti ibarat ombak yang kadang tenang dan kadang pula bergelombang. Begitulah kehidupan manusia. Dinamika kehidupan kita sebagai manusia tak mungkin lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik susah, kegagalan, kemiskinan, bahkan kekayaan sekalipun adalah kadang-kadang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan susah, senang dan sebagainya, apabila kita selalu dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan kita selalu bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, begitulah kehidupan manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam surat Al-Mulk yang kurang lebih artinya, Allah menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji manusia, menguji kamu manusia, siapa di antara manusia-manusia tersebut yang lebih baik amalnya. Selalu tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana apapun. Apalagi dalam pandemi seperti ini, maka khotib dalam khutbahnya
terutama untuk memberikan renungan kepada khotib sendiri dan juga kepada hadirin, bahwa walaupun di tengah ujian seperti ini, maka kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat pencipta yang telah memberikan segala-galanya, memberikan rezeki kepada kita, memberikan segala urusan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Selalulah berbuat baik, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berprasangka baik, berbuat baik, ini adalah kunci bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan ini. Karena kehidupan ini tadi, ya, siapapun dia, senang, susah, bahagia, berpangkat, berpendidikan, tapi apabila ada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, ada kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bahagia di dunia yang sementara ini dan nanti akan sukses selama-lamanya di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khotib sering bertanya juga kepada guru-guru khotib, bagaimana kita menyikapi kondisi pandemi seperti ini. Maka tadi kunci utamanya adalah kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pandemi seperti ini adalah saatnya kita merenung bagaimana, apa maksud kita hidup di dunia ini, dari mana kita, dan akan kemana kita. 100 tahun yang lalu semua orang yang ada di sini tidak ada di permukaan bumi ini, dan insya Allah 100 tahun yang akan datang pasti Allah Subhanahu wa taala mentiadakan semua orang yang ada di masjid ini. Itulah kehidupan kita sementara, bapak-bapak dan hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka selama pandemi ini yang sudah lebih dari 1,5 tahun, mudah-mudahan ini adalah suatu jalan untuk menuju kita lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dampaknya luar biasa, dan apabila kita tidak menyikapinya dengan positif, maka kita akan semakin terpuruk dan terpuruk. Ada 4 mungkin yang khotib sarikan dari arahan-arahan guru-guru dan juga bagaimana menyikapi setelah 1,5 tahun ini yang ternyata ya ini menyikapi, karena khotib ini seorang peneliti mencoba untuk membandingkan supaya gampang ya. Nah, agama itu adalah mencontohkan sesuatu dengan mudah sehingga kita mudah mengingat dan mudah mengamalkan. Maka ada 4 contoh protokol kesehatan yang mungkin ini adalah koreksi dalam kehidupan kita selama ini. Protokol pertama yaitu semua orang sekarang memakai masker. Ini mungkin juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu bisa menjaga mulut kita, menjaga pembicaraan kita. Ya. Karena banyak sekali perkataan itu lebih menyakiti, bahkan lebih berbahaya dari apapun juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadisnya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah pada hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Maka dengan kita memakai masker, kadang-kadang kita mengurangi pembicaraan kita. Karena sesungguhnya pembicaraan yang tidak berzikir dan tidak mengingat Allah semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga bagaimana
protokol mengenai selalu bersih diri dan mencuci tangan kita. Ini juga merupakan simbol juga bagaimana kita selalu ingat. Makanya kalau wudu itu, ya, kalau orang Islam itu wudu, dalam wudunya itu juga bagaimana dalam hatinya, mudah-mudahan ya dosa-dosanya yang dilakukan oleh tangannya, mulutnya, matanya, kakinya dan semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang luar biasa kalau kita selalu merenungkan bahwa begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita. Mungkin sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita ada pandemi seperti ini supaya kita lebih siap. Dan teman-teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pandemi, maka dikatakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita menjadi tenang, Bapak-bapak. Ya. Lalu juga protokol yang ketiga yaitu menjaga jarak. Nah, kemarin saya bertanya kepada beberapa guru saya, maksudnya apa? Ya, kadang-kadang kita mungkin karena kita sudah lupa, terlalu dekat dengan dunia, mengejar dengan dunia, maka jarak dengan dunia itu begitu dekat. Padahal dunia ini adalah hanya angan-angan belaka. Mudah-mudahan dengan tarbiyah pandemi seperti ini kita bisa membedakan bahwa memang sebenarnya ada jarak yang harus kita jaga antara kita dan dunia. Karena sesungguhnya negeri tujuan kita adalah akhirat, ya, kampung akhirat yang akan kita huni selama-lamanya. Lalu mungkin karena waktu kita yang terakhir, kita coba melihat bagaimana hikmah-hikmah, dan kita selalu prasangka baik dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, menghindari kerumunan. Ini kita sering karena terlalu berkerumunan sehingga kadang-kadang kita lalai. Padahal orang yang paling, dalam satu mafhum hadis yang kurang lebih artinya adalah orang yang tidak disentuh oleh api neraka adalah orang yang sering berkesendirian di tengah malam. Berkesendirian sehingga menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan yang kita lakukan ini adalah cerminan-cerminan kita, mudah-mudahan menjadikan bekal kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka baik kita. Dan mudah-mudahan juga Covid ini cepat berlalu, ya. Karena memang tadi kehidupan ini seperti gelombang, kadang naik kadang turun. Tapi kita tetap selalu istiqomah, selalu dalam mudah-mudahan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah dengan prasangka berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini sama-sama bisa kita amalkan dan menjadikan bekal kita untuk lebih baik menghadapi kehidupan dunia yang sementara ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fayal ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua ini khatib ingin menggarisbawahi bahwa seorang hamba seharusnya senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzon kepada Allah tetap kita lakukan dalam masa apapun, terutama masa sulit dalam hal ini seperti pandemi ini. Lalu juga kita tetap jangan lengah, karena ini adalah ikhtiar kita untuk menjaga agama, menjaga jiwa dengan protokol kesehatan. Jadi kalau kita lihat secara positif, maka kita selalu optimis dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita, supaya kita bisa menghadapi kehidupan di dunia yang sementara ini, dan nanti kita bisa mencapai kebahagiaan di akhirat yang selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka di hari yang berbahagia ini, hari yang penuh dengan berkah, sama-sama kita menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita, kita berprasangka baik kepada Allah, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dalam kehidupan kita, bagaimanapun keadaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'ama wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami ya Allah, bahagiakanlah kami ya Allah, berilah kemudahan dalam kehidupan kami ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'anakum tadhakkarun wazkurullaha yadhkurkum wazkuruhu ala ni'mahi yarzikum wa la dzikrullahi akbar.